Halo, ketemu lagi di bacaan mingguan kali ini. Kali ini pekan yang akan kita baca itu adalah hari Senin tanggal 22 sampai hari Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023. Selamat datang di bacaan kali ini. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Nah, sebelum kita mulai dengan bacaan ini, mungkin kita bisa mulai dengan menilik apa yang terjadi pada hari Jumat lalu. Pada hari Jumat lalu, itu ada bulan baru, dan bulan baru di Taurus, bulan matahari, kemudian Uranus, conjunction ini membawa kita pada hari di mana kita tiba-tiba mendapatkan tugas baru atau kebutuhan baru atau kegiatan yang sama sekali tidak pernah kita duga. Atau kita sudah duga tapi ini adalah kegiatan yang sama sekali berbeda dari hari-hari biasa. Dan itu ada kaitannya dengan keuangan, pengelolaan harta, atau ada hubungannya dengan hubungan dengan orang lain. Jadi Taurus itu atau rumah kedua mengatur tidak hanya keuangan tetapi juga hubungan dengan orang lain, termasuk hubungan dengan kekasih. Nah, situasinya selain ada hal yang baru pop up gitu ya, ada kemungkinan juga kita harus melakukan ini karena kita harus gitu ya, harus ada kewajiban itu, atau setidaknya kita memang ingin melakukannya sehingga terjadi konflik, tapi saya ingin melakukan hal yang berbeda ini gitu karena saya menginginkan sesuatu dari hal ini. Ambil hanya jika resonate, tetapi itu yang tergambar di bulan baru. Dan ini membawa kita pada satu situasi untuk berpikir kalau memang ke depannya akan ada hal yang berubah karena situasi yang terjadi pada hari Jumat. Ambil hanya jika resonate. Tetapi memang ini yang tergambar di sini, dan saya melihat bahwa ke depan ada era baru di mana kita lebih mudah, mudah-mudahan ya, lebih mudah mengelola keuangan kita atau lebih mudah mengelola hubungan kita, karena tadi rumah kedua termasuk juga tadi hubungan serta keuangan atau semua kesiapan yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan kegiatan, karena seseorang tuh sama halnya dengan logikanya adalah harus ada asupan itu biasanya kan bentuknya makan, orang itu makan, ada energi yang masuk kalau di dalam kehidupan sosial itu biasanya berupa keuangan, harta, kenyamanan, termasuk hubungan dengan orang lain. Oke, kita lihat hari Sabtu dan Minggu nih, bulan udah masuk di Gemini ya, kemudian hari Minggunya itu melewati Juno, dan pada hari Senin sudah berada di 0 derajat Cancer pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Jadi selama weekend, jadi Sabtu Minggu ini bulan ada di Gemini dan melewati Juno. Artinya kita berada di situasi banyak berkomunikasi dengan orang lain, banyak melakukan hubungan dengan kata-kata, komunikasi ya, atau perjalanan singkat untuk bertemu dengan orang lain, dan di dalam situasi tersebut kita menemukan beberapa kesepakatan dengan orang-orang yang kita temui. Itu yang terjadi, dan saya juga melihat bahwa mungkin ada ketegangan di sini terutama hari Minggu ketika kita punya masalah dengan apa yang seharusnya kita lakukan, atau kita punya masalah dengan orang yang dituakan. Mungkin kita bisa setuju satu hal dengan putranya tetapi tidak dengan orang tuanya, seperti itu. Dan ini juga karena ada masa lalu yang memang memberi alasan kenapa ada kekhawatiran dalam katakanlah kesepakatan ini. Anyway, saya tidak melihat hal yang lebih parah daripada itu, mudah-mudahan tidak ada juga. Kemudian hari Senin ketika bulan membuat Grand Trine dengan Saturnus dan South Node, ini menandakan kalau pada saat ini, dan ini juga quincunx dengan Pluto, maka yang kita lihat adalah sebenarnya energi yang positif. Kalaupun ada energi yang intens, itu tidak dominan, dia bisa dikendalikan gitu. Tapi pada umumnya adalah
ketika kita merasa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan yang seharusnya, sesuai prosedur, atau kesiapannya itu sejalan dengan apa yang hendak kita capai, seperti itu. Nah, hari Selasa ketika bulan conjunction dengan Venus dan masih trine dengan Saturnus, saya melihat hal yang lebih positif lagi hari Selasa, yaitu ketika kita merasa berada di rumah atau dengan orang-orang yang berada di rumah atau dengan orang-orang yang dekat dengan hati kita, itu adalah a bless buat kita. Karena bagaimanapun mereka itu adalah orang-orang yang memberi kekuatan pada kita, memberi kita rasa nyaman, membuat kita tidak punya masalah di dalam diri kita, sehingga kita bisa fokus untuk hal yang lebih besar. Jadi kebayangkan kalau kita sendiri di dalam diri kita atau dengan orang-orang terdekat kita, kita punya masalah, bagaimana kita bisa menyalurkan energi kita secara optimal untuk sesuatu yang ingin kita capai ke depan yang berbeda dari itu, kan nggak bisa. Dan oleh sebab itu ada perasaan seperti itu, perasaan blessed bahwa kita dilingkupi oleh orang-orang yang terdekat dengan kita, yang mendukung kita. Namun demikian kita paham bahwa tidak ada yang sempurna, ya. Bulan square dengan Chiron. Kita tahu bahwa orang-orang di sekitar kita itu juga punya kekurangan. Barangkali mereka mendukung kita, tetapi sikapnya tidak sepenuhnya positif misalnya. Ada konflik di sana-sini. Anyway, saya mencoba mencari apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita lebih nyaman lagi pada saat ini. Ya, barangkali kalau saya melihat dengan Chiron yang semi sextile dengan Uranus dan Vesta ini, jangan mencoba untuk mengubah sesuatu. Jadi hindari untuk sangat kepingin mengubah orang lain. Jadi a bless is a bless ketika kita let go, ketika kita bersyukur. A bless is not a bless, ya, kalau kita nggak puas. Nah, hindari perasaan tidak puas tersebut. Kita paham bahwa tidak ada yang sempurna dan itu membutuhkan waktu cukup panjang untuk kita bisa menyesuaikan diri, atau mereka bisa menyesuaikan diri dengan situasi sehingga bisa sama-sama berjalan and growing all together. Bukankah itu yang diinginkan? Jadi jangan terfokus pada hari ini, fokuskan pada ke depan bahwa masih akan terus bersama-sama. Itu hari Selasa. Nah, hari Rabu dan Kamis barangkali memang lebih harsh energinya karena bulan mendekati Mars. Tetapi Rabu itu walaupun kita bisa melihat bahwa ini kayaknya hari Kamis akan ada hal yang lebih berat yang kita hadapi, tetapi hari Rabu kita sudah bisa menyiapkan mental kita. Itu hari Rabu. Utamakan untuk menyiapkan mental, menguatkan diri, meyakinkan diri. Jadi ini termasuk meditasi, itu bagus. Cuman meditasi itu kan hanya salah satu metode. Jadi bukan meditasinya sebenarnya. Adalah introspeksi ke dalam diri kita sendiri, meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita mampu, meyakinkan diri kita sendiri bahwa kalau kita nyaman dengan diri kita, maka kita akan jauh lebih kuat apapun yang kita hadapi, dan percaya diri bahwa apapun yang kita hadapi itu selalu bisa dilewati dengan baik-baik saja kalau kita penuh dengan konsentrasi, tidak mudah teralih perhatiannya, dan selalu berfokus pada perbaikan. Oke, jadi itu yang paling penting hari Rabu, kontemplasi diri, meyakinkan diri bahwa kita mampu. Karena hari Kamisnya barangkali kita akan melewati situasi yang tadi yang cukup harsh. Namun demikian pada siang harinya gitu ya, karena tadinya ada harsh mungkin pagi hari gitu ya, tapi siang harinya kita langsung menemukan grip diri kita sendiri, dan kita merasa bahwa kita tuh cukup smart kok. Jadi kita mampu mengantisipasi sesuatu dan kita tahu bahwa problem itu dihadapi dengan kepercayaan diri, dan di akhir kita mampu menganalisis, oh ternyata gitu ya, ternyata ini hari Kamisnya di tengah semua situasi yang menantang, itu kalau kita mengandalkan pada diri kita sendiri, ya, kitanya tuh bukan saya yang arogan, bukan itu maksud saya, tapi kita yang
yang belajar dari pengalaman, kita yang spiritualitas kita tinggi, ya. Spiritualitas itu saya kembali lagi mengingatkan bahwa tingkatan spiritualitas itu mulai dari kemampuan untuk berpikir strategis yang smart. Itu yang paling dasar dari spiritualitas kita. Jadi be smart, jadi orang pintar. Itu benar-benar orang pintar dalam arti kata mampu menganalisis lingkungan. Semakin lama kalau kita terus pupuk kepintaran kita, ya, maka itu akan bisa melaju sampai ke tingkat yang kita nggak tahu di mana, nggak ada ujungnya, ya. Nah, ini termasuk hari di mana kita bisa menemukan hal tersebut. Namun demikian kita lihat kotaknya, ya. Kotaknya yang sangat jelas merah itu menunjukkan memang selain HARS itu di lingkungan kita, mungkin juga orang-orang yang tadinya kita harapkan mendukung kita mungkin tidak sepenuhnya mendukung kita. Orang-orang yang harapannya adalah bicara dengan bijaksana barangkali justru menyulut emosi, ya, karena ada Pluto di sini. Pluto dan Mars itu keduanya planet yang paling malicious, ya, paling keras, paling harsh, dan itu berinteraksi serta bulan melewati keduanya dalam transit yang derajatnya mirip sehingga pasti akan terpengaruh. Dan oleh sebab itu hari Rabu dan hari Kamis, ya, 24, 25 itu kita memang harus sangat berhati-hati dalam berucap. Terutama karena selain kita juga mampu menganalisis situasinya juga harus, dan kita juga melihat ada energi yang berani menantang, ya, ada Lilith di situ menantang situasi yang biasanya orang tidak bicara. Biasanya orang leave it gitu atau pura-pura nggak tahu, tapi ini enggak. Nah, pada hari Sabtu, ini hari Jumat. Ya, dari Jumatnya setelah melewati semua situasi yang harus itu, untungnya kita punya waktu untuk melakukan perbaikan bulan yang terain dengan Chiron, ya. Jadi ambil waktu hari Jumat itu untuk lebih menenangkan diri. Mungkin kita masih punya masalah, ya, terutama ada beberapa argumen yang kita masih harus hadapi, atau kalau tidak argumen dengan orang lain adalah pikiran kita yang masih berkonflik. Jadi kita masih belum mengambil keputusan, kita masih antara iya dan tidak, harus atau tidak, dan lain sebagainya. Tapi it's okay. Ini adalah hari di mana kita mampu menganalisis situasi yang begitu dinamis pada hari Selasa, Rabu, Kamis, ya. Hari Jumatnya kita lakukan analisis supaya kita mampu menghadapi situasi berikutnya. Nah, hari Sabtu itu bulan sudah masuk ke Virgo dan Minggu juga masih di Virgo. Saya melihat bahwa hari Sabtu itu apapun yang tadinya kita masih berdebat dengan atasan kita dan kita merasa nggak terlalu didukung, pada hari Sabtu kita merasa jauh lebih nyaman. Kita bicaranya juga lebih enak. Jadi dengan suami atau dengan ayah kita atau orang yang atau bos kita itu atau siapapun yang kita anggap sebagai pembimbing kita, itu hari Sabtu sudah mulai terasa oke. Dan hari Minggunya kita komunikasinya juga semakin baik, tetapi memang, ya, perlu dicatat bahwa tidak ada kesepakatan itu bisa terjadi dalam satu hari. Yang penting kita bicara dulu. Kesepakatan kita tunggu saat yang tepat. Mungkin bukan hari Minggu, mungkin ada di hari lain. But bersabar. Nah, hari Seninnya bulan akan bertemu dengan Ceres dan oposisi dengan Neptunus, serta trine dengan Merkurius. Dan oleh sebab itu, saya merasa hari Senin depan itu komunikasi akan jauh lebih intelektual, lebih produktif, ya. Walaupun kita harus sangat pandai berdiplomasi, jangan terlalu terbawa oleh emosi itu hari Senin depannya. Oke, itu yang saya bisa ceritakan secara umum. Sekarang kita masuk ke Rumi. Apa sih sebenarnya energi yang ingin disampaikan dari minggu ini? Blessing of Zahra. Yeah, let go of thought, don't take into your heart, you are naked, and
thought is like ice. You use thought to seek release from suffering and pain, while thought is the cause of your suffering and pain. Jadi ini kembali lagi sebenarnya masih sama. Kalau ada hal yang conflicting ya, terutama yang kita pikirkan, kitanya confused sendiri karena banyak sekali yang kita inginkan pada saat yang bersamaan, membuat kita anxious ya, membuat kita cemas, membuat kita nggak bisa tidur. Itu justru karena kita terlalu banyak berpikir. Kita lupa menggunakan intuisi kita lupa menggunakan apa yang sebenarnya kau inginkan. Sebenarnya kita sudah berpihak. Ya, kita paham masing-masing sudut pandang dari dua hal atau lebih yang saling berkonflik itu. Tetapi hati kita sebenarnya sudah memilih, coba untuk cari itu. Ya, blessing of Zahra. Karena kalau tidak, kita akan terus diombang-ambingkan oleh argumen ke argumen, ya, dan semuanya tampaknya benar. Ya, karena logika kita mampu mencerna semua, tetapi keputusan pada akhirnya itu selalu gabungan antara logika dengan hati kita, karena kita orang gitu ya. The realm of creation is outside the scope of thought. Jadi kreasi itu lebih tinggi, lebih besar daripada pikiran, ya, dari realisme. Oh foolish one, oh anak bodoh gitu ya. Anak bodoh itu kayak silly one gitu, jadi bukan ngatain bodoh, tetapi kayak kita ngomong sama anak kecil kan, oh anak kecil bodoh gitu ya, oh anak bodoh, see the opposite and behold the beauty. Jadi kita lihat semua ini sebagai satu proses yang indah. Karena apa? Karena kita melewati situasi berkonflik dan menemukan jawaban dari semua ini, dan kita menemukan sendiri. Satu hal yang penting untuk kita pegang adalah kita menemukan sendiri jawabannya, bukan dikasih orang lain. Dan kita menggunakan pikiran kita sampai matang kepala itu, sampai berasap, tapi kemudian kita paham kalau cuman pakai kepala aja sampai berasap, itu malah meledak. Ternyata yang bisa meredam dan bisa menentukan semua adalah hati kita. Look in the direction from which the images flow, see the brook that cause the wheel to turn. Jadi lihat semua dari sudut pandang yang lebih jauh. Tapi saya pikir ini kalau saya kembali sini itu adalah situasi pada hari Kamis. Jadi hari Kamis itu kan benar-benar ketika kita sedang dihadapkan pada situasi yang rumit sepertinya. Tetapi sebenarnya ada satu titik gitu ya. Jadi kayak roda tuh mau berjalan, ada kerikil yang nahan, tapi yang dilihat itu bukan kerikilnya, yang dilihat rodanya bannya udah penuh enggak, anginnya, mesinnya masih bagus atau enggak, lihat bensinnya, kayaknya semua baik-baik aja. Ternyata yang tertinggal, yang terlewat dari mata kita adalah satu kerikil yang menghambat roda itu bergulir. Dan ketika kita menemukan, oh ternyata gara-garanya cuma satu kerikil ini, kita ambil kerikilnya, kita kesampingkan, dan semua berjalan dengan sangat mulus. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan terlalu, jadi kan kalau kita ngomong, oh ban, terus ban yang ada anginnya, ban itu ada inginnya, kalau tekanannya sekian-sekian, kan kita bisa berpikir gitu ya, rumit banget gitu. Kemudian masuk ke mesinnya, oh semua aliran listriknya bagus dengan segala macam logikanya yang rumit tadi. Ternyata bukan itu. Masalahnya hanya satu kerikil tadi masih menghambat, dan kita nggak ngelihat kerikil itu tadi menghambat gitu ya. Oke, 3 kartu di sini. Kalau penggambarannya ini kan masalah ya, beban berat. Iya, jadi saya pikir ini adalah mobil yang dikdaya tadi ya. Kalau saya gambarkan sebagai mobil yang excellent, tapi ada kerikil atau batu yang menghambat dan kita nggak lihat gitu ya. Karena mungkin kita berada di atas mobilnya, nggak bisa jalan gitu. Apa? Kita harus lihat masalahnya di mana. Masalahnya itu ternyata tikus kecil-kecil, bukan mobilnya yang dikdaya. Seberapa sih bandingan antara beruang dengan tikus? Beda banget kan? Tetapi ternyata bukan masalah kekuatan di sini, bukan masalah excessive power, tetapi menemukan masalah kecil apa yang membuat semuanya menjadi tidak berjalan. Something like that. Nah, saya juga ngambil kartunya seperti biasa. Saya
random aja, tidak berpikir salah satu, karena saya mengambil kartu ini sebelum membaca chartnya, dan saya nggak sengaja ngambil dari Angel Abundance, obstacle blocking are lifted. Jadi tadi exactly apa yang muncul ya, yang muncul adalah ada masalah kecil yang selalu menghambat semua, dan itu masalah kecil itu seringkali kalau di dalam dunia pekerjaan adalah soft skill. Ya, semua orang di kantor itu biasanya orang pintar semua. Insinyur yang paling bagus, dokter yang paling pintar, semuanya pintar. Tapi ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan, sikap. Ya, soft skill itu termasuk sikap, bicara baik, memenangkan hati orang lain. Ya, hal-hal seperti itu yang kayaknya nggak kelihatan, intangible, itu nggak pakai sekolahan kan, itu pakai insting, pembelajaran dari keseharian yang membuat semuanya berbeda. Nah, somehow kita menemukan informasi itu, ya, all your good personal work and your positive energy shift have overcome previous obstacle and blocks are lifted away. You will now experience progress and forward movement in your projects. Stay centered in gratitude to ensure that your flow of abundance continues. Jadi apa yang sarannya di sini? Selalu sama, stay centered in gratitude. Jadi selalu berterima kasih. Ya, kalau kita kerja penuh dengan anxious, penuh tuntutan, penuh dengan ketidakpuasan, ya kayaknya semua itu menjadi masalah. Setiap kali ada masalah terselesaikan, jangan lupa bersyukur. Bersyukur tuh nggak harus diucapkan di mulut, yang penting kita ngelihat di hati. Oh, syukurlah kalau gitu. Kalau gini apa langkah selanjutnya? Jadi syukur mungkin hanya beberapa detik, tapi kita paham bahwa kita bisa melanjutkan perjalanan atau progres dari apa yang kita lakukan. Itu adalah satu hal yang sangat positif yang membantu kita menyelesaikan masalah. Oke, belum selesai, masih di sini, baru satu kartu yang saya buka. Satu kartu lagi. Ini, you are a spiritual teacher. You have the ability to counsel others and help them awaken their spiritual gifts and divine life mission. Jadi, selain kepandaian tadi, jangan lupa spiritualitas kita juga merupakan bagian penting di dalam keberhasilan kita dalam keseharian. Satu lagi dari Sacred Destiny, kartunya adalah Miracles yang previous event, kemudian Adventures untuk kartu current situation, dan ya near future-nya adalah Power. Ini juga very clear ya. Jadi bahwa kita belajar bahwa hidup kita itu adalah penuh dengan keajaiban. Hidup kita tuh selalu banyak dengan kejutan-kejutan yang membuat kita selalu menyebutkan kebesaran nama pencipta kita. Remember that. Itu hal yang sangat positif. Jadi apa yang terucap, yang nggak sengaja, yang spontan kita keluar adalah menyebutkan kebesarannya, bukan sebaliknya, ya, bukan sebaliknya. Banyak sekali kayaknya kata-kata yang dari sana gitu, tapi sebenarnya sedang memaki gitu ya. Saya nggak mau nyebutin karena saya nggak mau energi itu ada di saya juga. Jadi intinya adalah setiap respon, setiap reaksi kita terhadap situasi adalah menyebut kebesaran. Kenapa? Karena kita menganggap kehidupan kita itu juga miracle, jika adalah satu keajaiban, ya. Sehingga apa? Setiap perjalanan, apapun yang terjadi, apapun tantangan yang di depan, itu adalah petualangan. Bukan sedang masuk gua hantu, bukan. Kalaupun gua hantu itu kita menghadapinya dengan antusias. Adventure adalah sikap di mana kita antusias menghadapi tantangan. Kita berani menghadapi situasi yang kita nggak tahu di depan apa, tapi kita prepare, ya. Kayak siapa Jones itu, Indiana Jones, itu kan contoh ya. Tapi intinya adalah ketika dia masuk ke situasi yang dia nggak tahu, tetapi dia penuh dengan persiapan. Semua alat ada di dia, dan terutama yang paling powerful alatnya adalah orangnya itu sendiri. Very capable, penuh percaya diri, dan punya kemampuan kalau kita masuk tantangan yang memerlukan kebutuhan fisik yang kuat, fisiknya kuat. Tergantung dari apa kerjaan kita. Tapi intinya semua itu kita hadapi karena kita yakin kita akan bisa melewati hal tersebut. Maka kita sangat powerful. See how clear it is ya.
how clear it is yang ditunjukkan kepada kita tentang diri kita kalau kita mau melihat informasi apa yang datang ke kita. Oke. Ini situasinya ya. Situation, earn rewards, fruits of labor, luxury, self-sufficiency, discipline. Ini Taurus, energi Taurus. Jadi kita punya kenyamanan, kita punya kebahagiaan itu bukan hadiah gratis, enggak ada yang gratis. Karena kita mengupayakan, disadari atau tidak kita mengupayakan. Makanya itu earned rewards, ya, luxury, kemewahan, perasaan bahwa kita tuh cukup, kita tuh nggak kekurangan, kita tuh nggak yang merasa diri kita kere, enggak. Self-sufficiency, kita punya semua di dalam diri kita. Dan satu hal lagi penting kalimat di sini adalah disiplin. Jadi yang namanya kemewahan itu nggak datang dengan selebor, enggak. Terus enak-enak, terus mabok-mabokan gitu misalnya ya, terus rumahnya berantakan. Itu kemewahan yang sementara. Kemewahan yang hakiki adalah ketika kita berdisiplin dengan harta yang kita pegang. Dan ini adalah situasinya. So, saya berharap teman-teman juga dalam situasi tersebut ya, di mana kita sudah mampu menghargai apa jerih payah kita dan kita secara disiplin memelihara supaya itu tetap menjadi bagian dari kenyamanan kita, bukannya kita menjadi ceroboh terhadap apa yang sudah kita peroleh. Nah, challenge-nya adalah enthusiasm, playfulness, clarity, personal. Nah, karena ini tempatnya challenge, jadi saya melihat kita tuh ketika punya pemasukan atau punya hubungan yang begitu baik, kita take it for granted. Seenak-enaknya, seolah-olah di depan itu hari akan sama, selalu keberuntungan atau kemewahan selalu berada di depan kita, dan kedisiplinan kita berkurang. Ini challenge ya. Nah, ini advice ya. Advice-nya adalah adventurous ya. Jadi sama ya. Ini apa? Page of One. Dan ini adalah outputnya anyway. Kita lihat lagi dari advice-nya. Jadi kita melihat semua itu dengan antusiastik, dan ini udah kedua kalinya ya, new identity, new ID ya. Jadi ini kita setiap hari melihat dengan positif dan semua adalah hal baru, sehingga kita dengan semangat menjelang semua hari ya, hari yang baru. Ini outcome-nya adalah, jadi kalau menurut saya outcome-nya adalah semua itu masih di rahasia ilahi. Apa yang di depan itu kita nggak tahu. Yang penting kita selalu bersemangat apapun yang terjadi ke depan, the moon ya, outcome-nya apapun yang terjadi ke depan, kita confused atau kita nggak tahu ke depan, it doesn't matter, karena kita percaya diri kita ya, karena kita cukup dan kita tidak take it for granted. Kita nggak seperti anak kecil yang mau menghambur-hamburkan kemewahan kita untuk satu hal yang tidak ada gunanya, tidak, tetapi kita melihat semua adventure sesuai dengan misi kehidupan kita. Itu yang digambarkan di sini. Kemudian untuk menutup bacaan kali ini, kita ambil spirit guide sebagai pesan merangkum semua yang sudah disampaikan. Life was meant to be an absolute joy, a joy in remembering the reason you came into this life to begin with. Jadi ini seperti mengingatkan lagi, kita lahir tuh untuk apa sih? Untuk mengalami hidup yang bahagia, bukan mengalami hidup yang suram, mengalami hidup yang penuh dengan beban dan air mata, bukan, tetapi untuk mengalami hidup yang penuh kebahagiaan. Kalau teman-teman udah pernah punya bayi melahirkan gitu ya, punya bayi siapapun, ibu atau bapak, atau bisa melihat orang lain yang baru saja punya bayi ya, ingat bahwa setiap bayi itu datang kepada kita penuh dengan sukacita, mengharapkan semua yang terbaik untuk bayi kita. Kita merawat dengan sepenuh hati supaya kita yakin bayi kita akan tumbuh menjadi manusia yang bahagia, yang berguna, yang paling oke. Dan do you know what?
Jadi karena kita ngomong bulan baru di Taurus, itu tentang apa yang paling berharga buat kita. Pengaturnya Taurus adalah Venus. Venus tadi ada di Cancer, artinya nuansanya adalah nuansa rumah. Nah, apa sih yang paling berharga? Kalau ditanya setiap orang itu kan beda-beda. Ada keuangan, ada kekasih, ada pacar, ada pasangan, ada rumah yang mewah, mobil yang mewah, kantor yang keren. Tapi sebenarnya di luar semua itu yang saya belajar tentang kehidupan. Apa sih yang paling berharga? Orang. Orang, selalu kembali ke orang. Selalu pada akhirnya kita mengatakan, kita sedang mengatakan kepada orang adalah hadiah terbaik untuk saya. Tetapi itu hanya bisa dikatakan setelah pembelajaran yang panjang lebar. Jadi, teman-teman mungkin pada saatnya nanti, mungkin tidak sekarang, atau sekarang sebagian udah mengetahui, saya sangat beruntung karena dilahirkan di keluarga ini. Balik lagi orang tua saya yang menyebabkan saya menjadi manusia seperti saya sekarang. Atau saya sangat berterima kasih karena saya dikasih hadiah putra yang sangat membanggakan hati. Atau saya sangat bahagia karena saya diberi pasangan yang begitu mencintai saya. Selalu pada akhirnya yang paling membahagiakan kita adalah orang. Orang itu siapa? Ya, orang itu adalah kita sendiri. Jadi walaupun kita mengatakan orang lain yang berharga, padahal sebenarnya yang paling berharga adalah diri kita untuk semua orang yang berada di sekitar kita. Oke, dan apa yang membuat kita menjadi meant to be ya, adalah kita happy dengan apa yang kita miliki dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Mungkin nggak sempurna, tadi saya juga udah nyebut ya, mungkin nggak sempurna, tetapi mereka adalah kebahagiaan kita. Dan yang namanya hidup itu nggak selama-lamanya seperti ini. Kalaupun kita bermasalah, pada satu hari nanti kita akan ingat hari ini adalah hari yang membahagiakan ketika kita masih bersama. Ya, karena kebersamaan itu juga tidak pernah selamanya. Oke? Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.